Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to my channel. Gitu kasih bahasa Inggrisnya. Oke lah, gak apa-apa. Ya, sedikit-sedikit belajar bahasa Inggris saya kayak gitu. Ya, welcome to my channel Iwan Taufik. Teman-teman, di video kali ini saya akan melanjutkan storytelling atau cerita pengalaman dari ya selama aku mondok di pondok pesantren yang aku pilih sebelumnya. Nah, waktu itu kan aku bercerita tentang bagaimana untuk menetapkan pesantren yang aku pilih untuk belajar ilmu agama di sana. Dan ya, endingnya aku memilih untuk belajar atau mondok di pesantren Miftahul Falah. By the way, Miftahul Falah itu yang termasyhur, yang orang-orang kenal itu dengan pedalaman ilmu Al-Quran ya, tahsinnya. Itu makanya kenapa aku berusaha untuk mengamalkan ilmu Al-Quran itu, mulai daripada tajwidnya, makhorijnya, sifatul hurufnya, dan lain sebagainya. Dan itu kita akan bahas nanti kalau ada waktu di next video ya. Makanya teman-teman, nah, tahun pertama, nah ini kita akan bahas karena kan sebelumnya tentang pemilihan pondok pesantren. Nah, sekarang kita akan sharing session, sharing. Saya akan menyampaikan bagaimana tahun pertama ketika mondok di pesantren Miftahul Falah. Apakah banyak sedihnya, ataukah banyak bahagianya, ataukah banyak dukanya, ataukah banyak rindunya, atau bahkan banyak yang tidak bisa dipikirkan gitu sebelumnya. Nah, kita akan bahas di video kali ini. Oke, teman-teman, di tahun pertama mondok, aku itu pasti merasakan ya, dan teman-teman juga pasti merasakan, karena kan setiap orang itu berbeda-beda ya. Nah, awalnya saya mengira ketika pesantren itu, ketika mondok itu bisa pulang kapan saja gitu ya, setelah beberapa hari pesantren. Tapi ternyata yang pertama kali ketika santri masuk ke pondok pesantren itu biasanya dalam waktu sebulan sampai 3 bulan itu gak boleh dulu pulang. Saya gak tahu tak kenapa, tapi yang pasti itu mungkin bagian daripada pembelajaran di pondok pesantren. Nah, jadi 1 bulan sampai 2 bulan itu saya belum bisa pulang ya, karena mungkin begitulah aturan pondok pesantren. Tapi eh, tidak menutup kemungkinan ya, setiap pesantren itu bisa berbeda-beda. Ada yang mungkin 1 tahun baru bisa pulang, atau setengah tahun baru bisa pulang kayak gitu. Nah, setelah beberapa bulan gitu kan, aku merasakan di sana itu banyak sekali hal-hal yang sebelumnya aku belum pernah ketemukan. Contoh misalkan mulai dari ya hal sederhana aja gitu kan, dari bangun pagi, kemudian mandi subuh, ngantri, kemudian tahajud, terus-terusan aku dibangunin oleh teman-teman yang sudah senior di pesantren gitu kan. Mulai dari bangun tidur, ingat bangun tidur itu kalau nggak salah jam 3 kali ya, bahkan kurang dari jam 3 kurang 15 menitan. Nah, di situ aku mulai bangun dengan ya asing lah ya. Biasanya kan kalau di rumah itu biasanya jam 6, atau ya subuh-subuh jam 5 lebih 30 menit lah. Tapi di pesantren pas awal masuk ke pondok itu semuanya berasa berbeda. Terasa berbeda, tapi itu sekarang kerasanya kalau udah besar, oh ternyata ini manfaatnya kayak gitu. Nah, jam 3 lah aku dibangunin gitu kan. Terus itu kan rasa asing ya. Jam 3 dibangunin dan lain sebagainya. Kemudian ngantri, mandi ngantri, makan dijatah 2 kali sehari, gak bisa lebih gitu kan. Karena semua udah ada takarannya gitu. Kemudian apa lagi ya? Oh iya, ngaji sampai jam 11 malam, bahkan sampai jam 12. Karena kan ada pepatah mengatakan, atau ada keterangan yang mengatakan bahwa ketika kita mencari ilmu dan kita menumpahkan semua waktu kita untuk mencari ilmu, maka ilmu itu akan memberikannya kepada kita itu setengah. Kayak gitu. Otomatis ya kalau mau jadi ahli ilmu itu harus benar-benar betul-betul mendalaminya kayak gitu. Jadi jangan setengah-setengah. Nah, jadi belajar sampai malam. Ini saya kasih contoh gambaran ya bagaimana aktivitas di pesantren dari bangun sampai
bangun pagi lagi atau sampai tidur. Nah, pertama bangun jam 3, kemudian persiapan tahajud, sholat subuh dan lain sebagainya. Dari sholat subuh itu ngaji, ngaji subuh biasanya itu tergantung apa namanya? Tergantung jadwal. Ada yang per marhalah atau memang ada yang disatukan umum. Nah, kayak gitu. Terus jam 6 selesai, itu ada yang ke sekolah, ada yang enggak. Kalau yang enggak itu takhusus. Biasanya takhusus itu ngaji lagi bareng Syekhul Al-Mukarram sampai jam 8, kurang lebih jam 8. Nah, yang sekolah-sekolah yang takhusus ngaji sampai jam 8. Biasanya takhusus jam 8, dari jam 8 sampai jam 12 itu biasanya kegiatan atau aktivitas pribadi. Nah, yang sekolah biasanya sampai jam 1-2an. Setelah itu istirahat sampai asar. Nah, dari asar itu ngaji lagi bareng. Ada yang bareng, ada yang per marhalah atau tingkatan. Terus sampai 1 jam dari asar ngaji. Nah, jam 5 itu istirahat, persiapan mandi dan sebagainya, makan ya, dan persiapan untuk sholat maghrib berjamaah kayak gitu. Setelah maghrib ngaji lagi, kemudian sampai isya, sholat isya, habis isya ngaji lagi sampai 1 jam atau 2 jam. Setelah isya apa tidur? Enggak, menghafal bareng ya, menghafal bareng apapun itu pan ilmunya dihafal bareng oleh teman-teman semua nih gitu kan, bareng ya, kita waktu pondok pesantren awal-awal gitu. Tapi ingat ya teman-teman, di berbagai pesantren itu berbeda-beda. Ada yang ketika pertama kali mondok itu ada yang oh cenah ini mah antep heula we cenah betah heula cenah aya nu kitu. Atau misalkan ieu mah jalmi atau memang benar-benar gitu kan hoyong ngajina teh. Jadi ketika awal tuh udah betah, ada anu kitu. Itu kan tergantung bagaimana, tapi kebiasaannya kalau pertama kali mondok pesantren itu 1 sampai 1 minggu itu biasanya, 1 hari sampai 1 minggu itu biasanya diantepkeun heula meh betah di pesantren tak gitu. Lamun tos betaheun mah baru ngaji sesuai jadwal yang sudah ada kayak gitu. Nah, setelah jam 11 ini kan 1 tahun pertama ya, otomatis sudah betah gitu ya. Nah, setelah jam 11 itu nggak langsung tidur, tapi menghafal. Ada yang ngobrol perkara ilmu dan sharing pengalaman dengan santri sebelumnya yang sudah senior. Ada yang seperti itu. Kalau itu ingat saya dengan salah satu guru yang sudah senior di pesantren. Itu saya dari kan kobongnya di bawah ya, kobongnya di bawah. Beliau itu di atas, atasan kobong saya gitu kan. Jadi asrama satu dan tapi kobongnya di atas lantai 2. Nah, saya bingung gitu. Ini sekarang ngapain ya? Menghafal sudah, ngaji isya kan udah gitu kan. Nyusuhan udah beres tadi pagi gitu. Apalagi ya? Akhirnya mencoba untuk sharing session. Saya bawa kitab itu ke asrama satu yang kobong di lantai atas. Karena saya tahu beliau itu sangat luar biasa dalam memahami ilmu kitab, dalam terutama kajian kitab tauhid dan apa ya, ilmu nahwu. Nah, saya bawa kitab lah, saya masuk, assalamualaikum gitu kan. Dia menjawab sebagaimana biasanya. Saya masuk, naon cenah, abi teh udah nyologeun sih keng, nyologeun naon ya kitab. Cenah da terus tiasa cenah. Aduh, tiasa ti mana sih kan biasa gitu ya. Orang-orang pesantren mah tawado gitu. Nah, ya udahlah, beliau menerimanya. Oke, halaman sabaraha cenah. Saya ingat betul waktu itu kitabnya kitab Qawi Utugian atau dikenal dengan Syu'abul Iman. Kalau gak salah tentang Raddus Salam. Kalau gak salah itu apa ya? Cabang iman ke 62 sampai 63 kalau gak salah. Saya lupa ya. Soalnya gak bawa kitab. Tapi gak apa-apa, mungkin teman-teman bisa dicek nanti di kitabnya teman-teman yang kalau punya kitab Syabul Iman. Nah, singkat cerita beres lah ya. Jadi itu untuk mempertahankan bagaimana kita senantiasa terus mencari ilmu dari selain daripada di majelis. Karena kan ada beberapa yang mengatakan carilah ilmu itu jangan hanya di majelis, tapi selain majelis seperti menghafal atau ngadaras gitu kan, mengulang dan sebagainya ya, salah satunya dengan sharing session bareng alumni atau senior, bukan alumni, bareng senior yang sudah lama di pesantren kayak gitu. Dan itulah pertama kali sampai-sampai saya ya, sampai-sampai saya ketika di Kobong Albari itu kan, di Kobong Albari ya, itu saking
semangatnya gitu menghafal dan mencari ilmu di sana. Jam 12 aku masih bangun belum tidur, ada ketua kobong yang cenah atas heula ning naon teh ngomong gitu cenah anjing ge etiasa cenah gitu kan. Waktu itu saya nulisnya sholawat, apa ya sholawatnya teh? Sholawat apa sih? Burikti. Oh iya, sholawat burikti. Saya tulis lah burikti ya apa lah nadanya? Burikti ya Ummal Hasanain ya Fatimah Zahra. Nah, kayak gitu. Saya tulis yang pik atau tas wangi cenah Allah heula we. Allah ya nama. Ya udah saya teh. Karena kan nggak bisa melawan gitu kan. Ya udah tidur. Nah, jadi di pertama kali mendok itu banyak sekali keanehan, keasingan. Tapi keasingan itu sekarang jadi kebiasaan karena itu positif. Seperti bangun pagi subuh gitu kan, persiapan tahajud subuh, ngaji dan lain sebagainya. Oh, ternyata itu semua adalah pelajaran yang berharga untuk sekarang ini gitu kan. Karena kan kerasanya itu sekarang-sekarang kalau udah besar kayak gitu. Dan ya itulah pertama kali mondok, banyak sekali tentunya ada lagi sih seperti teman-teman yang ngakak bisa disebut ngakak ya. Tapi insya Allah akan disampaikan nanti di ya video selanjutnya. Pokoknya terus support storytelling ini. Tujuannya apa sih kayak gini bla 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 bla. Tujuannya saya ingin menceritakan ini gitu kan. Pertama untuk mengapresiasikan diri saya supaya saya bisa public speaking, kemudian ada jejak digital gitu. Oh bahwa saya tuh pernah ini gitu kan dulu. Nah diabadikan di sini gitu. Ambil aja positifnya. Kalau misalkan belum sesuai dengan teman-teman yang harapkan, boleh tulis kolom komentar, nanti saya evaluasi ke depannya supaya jauh lebih baik kayak gitu ya teman-teman. Thank you sudah nonton dan mendengarkan bak-bakan ini, tapi semoga ini menjadikan inspirasi buat teman-teman. Thank you, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.